Apakah kamu tahu berapa banyak wanita yang menjalani hidup tanpa mengetahui betapa memikatnya mereka sebenarnya? Saya tidak berbicara tentang standar kecantikan konvensional atau pengaruh media sosial. Saya berbicara tentang sesuatu yang ditemukan Carol Jung yang jauh lebih dalam. Kualitas misterius itu, energi itu, cara berada yang membuat orang lain benar-benar terpesona. Bahkan ketika kamu sendiri tidak melihatnya. Jung menemukan sesuatu yang luar biasa tentang hubungan manusia. Kita sering memancarkan energi, kehadiran, kualitas magnetis yang bisa dirasakan orang lain, bahkan ketika kita sendiri sama sekali tidak menyadarinya. Dan inilah yang menarik. Kamu mungkin sedang meremehkan kekuatan ini sekarang. Dan semakin kamu tidak menyadari kekuatan ini, semakin otentik dan memikat jadinya. Hari ini, saya akan mengungkapkan 12 tanda Jungian bahwa kamu jauh lebih menarik daripada yang kamu sadari. Beberapa tanda ini begitu halus, sehingga kamu mungkin telah mengabaikannya selama bertahun-tahun. Tetapi begitu kamu mengenalinya, kamu tidak akan pernah melihat dirimu dengan cara yang sama lagi. Tetaplah di sini sampai akhir, karena tanda nomor 9 adalah salah satu yang paling sering disalahpahami oleh wanita. Namun bagi Jung, itu mewakili salah satu indikator paling jelas dari kehadiran magnetis kamu. Saya jamin, setelah memahami wawasan Jungian ini, kamu tidak akan pernah melihat interaksimu dengan orang lain dengan cara yang sama lagi. Tanda pertama, pria menjadi gugup di dekatmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa pria tampaknya kehilangan kepercayaan diri mereka yang biasa ketika mereka berada di dekatmu? Mungkin mereka tersandung kata-kata, merapikan pakaian mereka berulang kali, atau tiba-tiba menjadi sangat fokus pada tugas-tugas biasa. Sementara kamu mungkin menganggap ini sebagai kebetulan. Jung akan mengidentifikasi sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Ketika seorang pria menjadi gugup di hadapanmu, itu karena kamu telah mengaktifkan apa yang disebut Jung sebagai animanya, arketip feminin batinnya. Ini bukan hanya ketertarikan fisik. Ini adalah respons psikologis yang mendalam terhadap energi otentik yang kamu wujudkan. Seorang pria mungkin sangat tenang berbicara dengan orang lain, namun di dekatmu, tubuhnya mengkhianatinya. Dia menyentuh lehernya, menghindari kontak mata langsung, atau berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Ini bukan kelemahan. Ini adalah pikiran bawah sadarnya yang mengenali sesuatu dalam dirimu yang beresonansi pada tingkat di luar kendalinya. Jangan mencoba membuatnya lebih nyaman dengan meredupkan cahayamu. Ketidaknyamanannya bukanlah masalah yang harus dipecahkan. Itu adalah bukti jelas dari kehadiran magnetis alamimu. Ketika seorang pria menjadi gugup di dekatmu, dia tidak hanya melihat seorang wanita. Dia mengalami kekuatan arketip yang menyentuh bagian-bagian dirinya yang tidak sepenuhnya dia pahami. Tanda kedua, orang-orang melirikmu berulang kali. Jung percaya bahwa individu tertentu secara alami mewujudkan arketip universal yang memicu pengakuan bawah sadar pada orang lain. Ini menjelaskan mengapa kamu mungkin memergoki orang melihatmu tidak hanya sekali, tetapi 2 kali atau bahkan lebih. Ini bukan hanya seseorang yang mengamatimu saat kamu lewat. Sinyal yang benar-benar signifikan adalah tatapan kedua itu ketika mereka sudah lewat, tetapi mendapati diri mereka menoleh ke belakang. Dalam istilah Jungian, ini mewakili momen pengakuan bawah sadar. Seolah-olah sesuatu dalam dirimu memanggil sesuatu dalam diri mereka. Kamu mungkin berpikir kamu hanya menjalani harimu, memasuki kafe, menunggu dalam antrean, berjalan menyusuri jalan. Sama sekali tidak menyadari kesan yang kamu ciptakan. Tetapi dari sudut pandang Jung, kamu memancarkan kualitas arketipe yang dapat dirasakan orang lain tanpa memahami mengapa mereka tertarik untuk melihat. Sekali lagi, tatapan kedua ini bukan tentang apakah kamu mengenakan sesuatu yang mencolok, atau apakah riasanmu sempurna. Ini tentang cara alami kamu bergerak melalui dunia, membawa energi dan kualitas yang berbicara
kepada ketidaksadaran kolektif yang kita semua bagi. Tanda ketiga, kamu meremehkan dirimu sendiri namun menerima pujian. Jung sering berbicara tentang paradoks bayangan. Bagaimana kita gagal melihat cahaya kita sendiri sementara orang lain tidak bisa tidak memperhatikannya. Ini menjelaskan salah satu tanda paling jelas dari ketertarikan alami, menerima pujian tulus pada hari-hari ketika kamu merasa paling tidak menarik. Pernahkah kamu mengalami ini? Pada hari ketika kamu secara pribadi tidak merasa dalam kondisi terbaik, seseorang masih memberitahumu bahwa kamu terlihat luar biasa, atau bahwa ada sesuatu yang sangat memikat tentangmu. Kontradiksi ini mengungkapkan kebenaran mendalam tentang magnetisme otentik. Jung akan menjelaskan bahwa kontras antara bagaimana kamu melihat dirimu sendiri dan bagaimana orang lain memandangmu menciptakan keaslian yang kuat. Ketika kamu tidak mencoba memproyeksikan sebuah citra, diri sejatimu muncul. Dan diri itu membawa pancaran alami yang bisa dirasakan orang lain. Mungkin kamu percaya rambutmu tidak tertata dengan baik, pakaianmu tidak istimewa, atau kamu tidak memenuhi standar sewenang-wenang tertentu. Namun, pujian tetap datang. Mengapa? Karena daya tarikmu melampaui elemen-elemen dangkal yang kamu fokuskan. Ada sesuatu dalam suaramu, tawamu, gerakan alamimu yang menciptakan kesan yang jauh lebih kuat daripada citra yang dibuat-buat manapun. Tanda keempat, mereka mencarimu untuk alasan yang tidak penting. Dalam konsep sinkronisitas Jung, pertemuan yang tampaknya acak seringkali menyembunyikan tujuan psikologis yang lebih dalam. Ini menjelaskan mengapa orang, terutama mereka yang merasa tertarik padamu, menemukan alasan terkecil untuk berada di hadapanmu. Perhatikan bagaimana seseorang mungkin memintamu untuk menjelaskan sesuatu yang sederhana, meminta bantuan kecil, atau mencari pendapatmu tentang sesuatu yang sepele di permukaan. Interaksi ini tampak santai dan tidak penting, tetapi Jung akan mengenalinya sebagai pikiran sadar yang menciptakan jalur untuk memenuhi keinginan bawah sadar akan koneksi. Ini bukan pertemuan acak. Mereka adalah ketidaksadaran yang mengatur momen kontak. Orang tersebut tidak benar-benar tertarik pada bantuan kecil atau pertanyaan sederhana itu. Itu hanyalah jembatan yang dibangun oleh pikiran sadar mereka untuk mencapai apa yang benar-benar dicari oleh ketidaksadaran mereka, kedekatan dengan energimu. Jadi, ketika seseorang secara konsisten menemukan alasan untuk mendekatimu, mengirimimu pesan, atau tetap berada di dekatmu, bahkan untuk hal-hal yang tampaknya tidak penting, kenali itu apa adanya. Permintaan sepele hanyalah ujung yang terlihat dari ketertarikan yang jauh lebih dalam yang mungkin tidak mereka sadari sendiri. Tanda kelima, wanita mengkritikmu tanpa alasan nyata. Salah satu wawasan Jung yang paling tajam adalah pemahamannya tentang bayangan. Kualitas-kualitas yang kita tolak dalam diri kita sendiri, tetapi kita proyeksikan kepada orang lain. Ini menjelaskan mengapa kamu mungkin mengalami kritik dari wanita lain yang tampaknya sama sekali tidak dapat dibenarkan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa beberapa wanita melihatmu dengan aneh, membuat komentar pasif-agresif, atau mengkritik aspek penampilan atau kepribadianmu tanpa alasan yang jelas? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Sebenarnya, apa yang terjadi cukup mendalam dari perspektif Jungian. Ketika kehadiran alamimu memicu aspek bayangan seseorang, mereka mengalami ketidaknyamanan yang tidak mereka pahami. Keaslian, kepercayaan diri, atau kecantikanmu yang tanpa usaha menjadi cermin yang memantulkan kualitas yang telah mereka tolak dalam diri mereka sendiri. Kritik mereka sebenarnya bukan tentang kamu. Ini tentang bagaimana kehadiranmu membuat mereka menghadapi aspek diri mereka yang telah mereka tolak. Jika kamu pernah disebut berlebihan, ketika kamu bahkan tidak berusaha, atau jika seseorang tampaknya bersaing denganmu atas sesuatu yang bahkan tidak kamu pedulikan, kamu sedang menyaksikan proyeksi bayangan. Kritik tak berdasar ini sebenarnya adalah salah satu tanda paling jelas
bahwa energi otentikmu cukup kuat untuk memicu respon psikologis yang mendalam pada orang lain. Tanda keenam, orang tersenyum padamu tanpa mengenalmu. Jung mengidentifikasi ekspresi tertentu sebagai respons universal terhadap pengakuan arketip. Ketika orang asing tersenyum padamu tanpa diminta, kamu sedang menyaksikan fenomena ini beraksi. Pernahkah kamu mengalami berjalan menyusuri jalan, berdiri di toko, atau menggunakan transportasi umum ketika seseorang, terutama seorang pria, memberimu senyuman tanpa alasan yang jelas? Dia tidak mendekatimu atau memulai percakapan. Dia hanya tersenyum, terkadang dengan malu-malu, lain waktu dengan kepercayaan diri yang tenang. Dalam psikologi Jungian, respons spontan ini menandakan bahwa kamu telah mengaktifkan arketipe keutuhan dalam ketidaksadaran mereka. Senyum ini adalah pengakuan mereka akan sesuatu yang lengkap dan terintegrasi dalam energimu. Sesuatu yang beresonansi dengan pencarian mereka sendiri untuk integrasi psikologis. Senyum-senyum ini bukan gerakan sosial acak. Mereka adalah respons bawah sadar terhadap energi yang secara alami kamu pancarkan. Pengakuan diam-diam akan sesuatu yang otentik yang mereka rasakan dalam dirimu. Senyum spontan tidak bisa dipalsukan. Itu muncul dari tubuh tanpa sadar, sebagai reaksi langsung terhadap apa yang secara tidak sadar kamu proyeksikan. Jika kamu bertanya-tanya mengapa ini terjadi padamu, sekarang kamu mengerti dasar psikologis yang lebih dalam di balik senyum misterius itu. Jika eksplorasi kebijaksanaan Jung ini beresonansi denganmu, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini, untuk bergabung dengan komunitas pencari kami. Setiap minggu, kami menyelami wawasan yang membantu kami memahami hubungan, pola, dan tujuan kami. Sekarang, mari kita jelajahi tanda-tanda berikutnya. Tanda ketujuh. Pria yang sedang menjalin hubungan melihatmu lebih dari biasanya. Konsep Jung tentang proyeksi anima menjelaskan salah satu tanda ketertarikan alami yang lebih tidak nyaman ketika pria yang berkomitmen masih mendapati tatapan mereka tertuju padamu. Ini bukan sesuatu yang kamu provokasi dengan sengaja, dan itu tentu saja bukan sesuatu yang perlu membuatmu merasa bersalah. Dari perspektif Jungian, ini mengungkapkan betapa kuatnya energi feminin otentikmu mengaktifkan kekuatan bawah sadar pada orang lain. Kamu mungkin berada di sebuah pertemuan, berjalan menyusuri jalan, atau dalam suasana profesional ketika kamu memperhatikan tatapan itu. Tatapan yang bertahan sedikit lebih lama dari yang seharusnya dari seseorang yang jelas-jelas sedang menjalin hubungan. Meskipun mereka mencoba menyembunyikannya, respons bawah sadar mereka mengkhianati mereka, karena ketertarikan arketipe tidak selalu mengikuti konvensi sosial. Jung akan menjelaskan bahwa kamu sedang mengaktifkan aspek feminin batin mereka yang tetap tidak terpenuhi dalam hubungan mereka saat ini. Ini bukan tentang ketertarikan fisik semata, tetapi tentang kelengkapan psikologis yang kamu wakili bagi mereka secara tidak sadar. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak menyebabkan respon ini dengan sengaja. Kehadiran otentik mula, caramu bergerak melalui dunia tanpa kepura-puraan yang menciptakan dampak kuat namun tidak disengaja ini. Tanda ke-8. Kamu menerima perhatian di media sosial tanpa menunjukkan banyak hal. Di dunia digital saat ini, Jung akan terpesona oleh bagaimana individuasi otentik menonjol di lautan persona yang dikuratori. Ini menjelaskan mengapa kamu mungkin menerima keterlibatan yang signifikan di media sosial, bahkan tanpa mencoba menarik perhatian. Pernahkah kamu memposting foto biasa? Tidak ada pose berlebihan, tidak ada pakaian terbuka, tidak ada yang dirancang untuk mencari validasi. Namun, tetap menerima jumlah suka, komentar, dan pesan yang tidak biasa. Dari perspektif Jungian, ini mewakili pengakuan atas individuasimu di dunia yang terobsesi dengan persona. Ketika seorang wanita mewujudkan dirinya yang otentik, dia tidak perlu pamer untuk membuat dampak. Apa yang memikat orang lain bukanlah apa yang terlihat secara eksplisit, tetapi apa yang ditransmisikan.
cara beradamu yang tulus, perspektif alamimu, esensimu yang tanpa filter. Aspek yang paling menarik adalah bahwa kamu mungkin tidak mengerti mengapa postingan otentik yang sederhana menghasilkan respon seperti itu. Kamu mungkin bahkan percaya kamu perlu berusaha lebih keras, menunjukkan lebih banyak, menciptakan citra yang lebih sempurna. Tetapi kebenarannya adalah kekuatanmu terletak justru pada keaslian alamimu, kualitas yang melampaui layar dan menyentuh sesuatu yang nyata pada orang lain. Tanda ke-9, pria menjadi bingung di dekatmu. Ini mungkin tanda yang paling disalahpahami dari semuanya. Pernahkah kamu mengalami seorang pria menunjukkan ketertarikan yang jelas, mencarimu, terlibat dengan antusias, tampak benar-benar tertarik padamu, hanya untuk tiba-tiba menarik diri tanpa penjelasan? Kemudian, sama misteriusnya, dia muncul kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jung menyebut proses psikologis ini enantiodromia, kecenderungan segala sesuatu untuk berubah menjadi kebalikannya ketika dibawa ke titik ekstrim. Ketika seorang pria mengalami ketertarikan yang intens terhadap energi otentikmu, itu dapat memicu konflik batin yang mendalam antara niat sadarnya dan respons bawah sadarnya. Kebingungannya bukanlah permainan yang dia mainkan. Dari perspektif Jungian, dia mengalami ketegangan antara kekuatan psikologis yang berlawanan. Pikiran sadarnya mungkin merasa kewalahan oleh kedalaman hubungan yang dia rasakan, sementara ketidaksadarannya terus menariknya ke arahmu. Jadi, dia menciptakan jarak bukan karena dia tidak tertarik, tetapi karena dia terlalu tertarik, dan intensitas itu mengaktifkan kompleks dan pertahanan psikologisnya. Kemudian, begitu tekanan internal mereda, dia kembali seringkali tidak menyadari kekuatan yang lebih dalam yang mendorong perilakunya yang tampaknya tidak konsisten. Jika kamu telah menafsirkan pola ini sebagai kurangnya minat atau permainan emosional, pahamilah bahwa itu seringkali mewakili kebalikannya. Bukti bahwa kehadiran otentikmu cukup kuat untuk memicu respon psikologis yang mendalam yang orang itu sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Tanda ke-10. Kamu tidak menyadari kekuatanmu sendiri. Jung percaya bahwa ego sadar tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan sejati dari diri yang terintegrasi. Ini menjelaskan mengapa individu yang paling menarik secara magnetis sering meragukan dampak mereka sendiri. Apakah kamu menjalani hidup mempertanyakan nilaimu, membandingkan dirimu dengan orang lain? Bertanya-tanya apakah kamu cukup baik, sementara secara bersamaan menciptakan kesan mendalam tanpa berusaha. Paradoks ini berada di jantung ketertarikan otentik. Dari perspektif Jungian, kurangnya pengakuan diri ini bukanlah kekurangan. Itu adalah fitur dari integrasi sejati. Ketika kamu tidak secara sadar mencoba memproyeksikan citra ketertarikan, diri sejatimu muncul secara alami. Dan diri itu membawa energi yang dapat dirasakan orang lain dengan segera. Itu terlihat ketika kamu memasuki ruangan tanpa berusaha untuk diperhatikan, namun tetap diperhatikan. Itu terlihat ketika kamu berbicara dengan sederhana, tanpa berusaha membuat orang terkesan, namun meninggalkan kesan terkuat. Itu terlihat di setiap momen otentik di mana kamu hanya menjadi diri sendiri daripada tampil. Kekuatan ini tidak dimulai ketika orang lain memvalidasinya. Itu sudah ada, apakah kamu mengakuinya atau tidak. Tetapi ketika kamu mulai mengakuinya, bukan dari kesombongan, tetapi dari penerimaan yang tenang atas nilai bawaanmu, sesuatu bergeser. Bahasa tubuhmu, energimu, kehadiranmu selaras dengan kebenaran yang lebih dalam tentang siapa kamu. Tanda ke-11. Ketidakhadiranmu lebih diperhatikan daripada kehadiranmu. Jung memperkenalkan konsep temenos, ruang psikologi suci yang diciptakan oleh kehadiran otentik. Ini menjelaskan mengapa orang sering merasakan ketidakhadiranmu lebih tajam daripada mereka mengakui kehadiranmu. Pernahkah kamu memperhatikan
bahwa ketika kamu meninggalkan pertemuan, energinya berubah. Bahwa orang berkomentar ketika kamu pergi, bahwa sesuatu di atmosfer tampak berbeda bagi orang lain begitu kamu tidak lagi di sana. Ini bukan kebetulan. Dari perspektif Jungian, kehadiranmu yang terintegrasi menciptakan wadah psikologis yang menampung lebih dari sekedar fisikmu. Itu menampung kualitas energi, cara berada yang memengaruhi seluruh lingkungan. Seringkali dengan cara yang hanya menjadi sepenuhnya jelas ketika wadah itu dihapus. Percakapan berubah. Energi menyebar tanpa memahami mengapa orang mendapati diri mereka memikirkanmu setelah kamu pergi. Kesan abadi inilah yang membuatmu tak terlupakan. Bukan karena kamu membuat jalan masuk yang dramatis, tetapi karena kamu meninggalkan kekosongan energi ketika kamu keluar. Jika kamu pernah memergoki seseorang mengamatimu saat kamu pergi, atau menerima pesan setelahnya yang mengatakan energinya berubah ketika kamu pergi, kamu sedang mengalami fenomena ini. Salah satu tanda paling jelas bahwa kehadiranmu membawa bobot psikologis jauh melampaui apa yang kamu proyeksikan secara sadar. Tanda ke-12. Keheningan bersamamu tidak nyaman. Itu intens. Jung mengembangkan praktik imajinasi aktif. Keadaan penerimaan yang terlibat, di mana koneksi mendalam terjadi di luar kata-kata. Ini menjelaskan mengapa saat-saat hening bersamamu sering terasa bermuatan daripada canggung. Pernahkah kamu mengalami bersama seseorang ketika percakapan berhenti secara alami? Namun mereka tidak gelisah, memeriksa ponsel mereka, atau bergegas mengisi kekosongan. Sebaliknya, mereka tampak puas, hadir, hampir seolah-olah keheningan itu sendiri adalah bentuk komunikasi. Dari perspektif Jungian, intensitas yang nyaman ini menunjukkan bahwa kehadiranmu memfasilitasi tingkat koneksi psikologis yang lebih dalam. Bukan karena orang lain tidak dapat memikirkan apapun untuk dikatakan, melainkan mereka mengalami sesuatu bersamamu yang melampaui pertukaran verbal. Di saat-saat hening ini, mereka tidak terganggu atau tidak nyaman. Mereka memproses pengalaman bersamamu. Secara internal, mereka mungkin bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa memengaruhi saya sedalam ini tanpa berbicara? Mengapa keheningan ini terasa lebih bermakna daripada percakapan yang saya lakukan dengan orang lain? Ketika keheningan bersamamu terasa lengkap daripada kosong. Itu mengungkapkan kapasitasmu untuk terhubung pada tingkat yang dianggap Jung paling mendalam. Resonansi tak terucapkan antara dua makhluk otentik. Dan kualitas itu tidak bisa dipalsukan atau dibuat-buat. Itu muncul secara alami dari integrasi psikologis. Jadi, sekarang saya ingin bertanya kepadamu, berapa banyak dari tanda-tanda ini yang telah kamu alami dalam hidupmu? Apakah kamu telah mengabaikan sinyal-sinyal ini? Atau mungkin salah menafsirkannya sepenuhnya? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Karena mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama menuju merangkul kualitas magnetis otentik yang sudah kamu miliki. Jika video ini membantumu melihat dirimu dari perspektif Jung, sebagai seseorang yang kehadiran alaminya membawa lebih banyak kekuatan daripada yang kamu sadari, maka sukai video ini dan berlangganan untuk wawasan lebih lanjut tentang psikologi hubungan manusia yang lebih dalam. Ingat apa yang ditemukan Jung. Ketertarikanmu bukanlah sesuatu yang perlu kamu ciptakan atau sempurnakan. Itu sudah ada tertanam dalam cara beradamu yang otentik. Dan seringkali, saat kamu mempertanyakan apakah kamu cukup, orang lain sudah mengalami kedalaman dan kekuatan dari kehadiran alamimu. Ini bukan hanya tentang ketertarikan. Ini tentang pengakuan. Pengakuan akan diri utuh yang sudah kamu jadikan, bahkan jika kamu belum bisa melihatnya sepenuhnya.